Halo semua, selamat datang di Not Media. Yazi di sini dan inilah Not Media. Di sini gua akan masuk ke episode TT ya, trending topik. Di sini gua akan memberikan atau storytelling atau memberikan sudut pandang, ya terutama storytelling lah, terkait karhutla kebakaran hutan di Kalimantan. Gini, gua ngeliat, menurut keyakinan gua, entah ini ada kaitan dengan bisnis atau politis, gua nggak sebegitu, belum sebegitu mendapatkan data yang akurat banget ya. Cuman gini, baik bisnis atau politis, dia punya habitatnya masing-masing lah. Dan termasuk dan termasuk hewan-hewan makhluk hidup yang ada di Kalimantan pun punya habitatnya masing-masing. Gini, politis atau politikus yang ngurus pemerintahan atau public policy, orang-orang bisnis yang mengurus atau menggerakkan di sektor jasa, barang dan jasa, itu punya habitatnya masing-masing juga. Jadi jangan gagal menerjemahkan sebuah kenyataan. Gua ngeliat itu bukan, gua tidak mengambil sudut pandang bahwa itu politis atau bisnis. Ini tentang nyawa loh. Ini tentang habitat. Bahwa kemudian tidak hanya manusia yang memiliki hak untuk hidup. Makhluk hidup lain pun punya hak untuk hidup. Meskipun mereka tidak bisa berbicara dengan manusia. Contoh kayak orang utan, hewan kan nggak bisa berbicara dengan manusia, berbeda dengan zaman Nabi Sulaiman, yang mana Nabi Sulaiman tuh ngerti hewan tuh ngeluhnya apa gitu. Kejadian korupsi di kebun binatang Surabaya tuh mengindikasikan bahwa dalam Al-Quran yang pernah gua ketahui, balhum adolun gitu, bahwa manusia itu, kalau gua gak salah ngelihat terjemahannya, bahwa manusia itu lebih hina daripada hewan gitu. Nah, di sini kata hina di sini tuh juga jangan dipelintir. Kata hina di sini tuh ketika pengurus-pengurus kebun binatang Surabaya korupsi makan makanan hewan gitu loh. Harimau-harimau yang krempeng, satwa-satwa animalia yang, aduh, ya Allah, gue ngerasa ini manusia di mana sih gitu loh. Jangankan hati nurani gitu, bukan manusia gak punya otak, ya emang gak punya otak aja gitu loh. Nah, ini balik lagi kepada habitat, kepada hak hidup pada makhluk hidup selain manusia, tumbuhan, hewan, itu tuh punya hak untuk hidup juga. Gue gak tahu ini unsur apa yang ada di balik peristiwa kebakaran hutan. Gue gak tahu apa yang melatar belakangi itu. Terlepas politis atau bisnis, gue gak sepeduli itu. Maksud gue gini, politis dan bisnis balik lagi, tadi ada habitatnya masing-masing. Kan ada cara lain, atau apakah nggak ada cara lain? Untuk apa? Untuk tidak mengorbankan, untuk tidak, ya dalam tanda kutip, menghakimi, untuk tidak menjarah. Oke, sesama manusia, gue ngelihat jual beli serangan, atau dalam tanda kutip bahasanya kritis,
ya manusia bisa berbicara gitu loh. Ya hewan mau berbicara gimana gitu loh. Tumbuhan mau bicara gimana? Nah, ketika alam kita rusak, ya jangan salahkan alam kalau akhirnya ada bencana alam gitu. Nah gini, balik lagi ke kebakaran hutan di Kalimantan ini tuh, di Borneo Island tuh gue ngerasa ada kejanggalan gitu loh. Dan sampai saat ini gue belum bisa ngambil titik temu terkait kejanggalan itu gitu loh. Ya balik lagi, cukuplah, maksud gue ketika dunia manusia tidak baik-baik aja, ya setidaknya dunia lain tuh baik-baik aja gitu loh. Dunia hewan, dunia tumbuhan, dunia satwa, flora, dan fauna. Gue sebegitu sedih. Ada salah satu video AI yang di-retweet di Instagram, Felix Yao kalau nggak salah. Orang utan yang berada di pohon tuh, gue sesedih itu gitu loh. Maksud gue gak bisa berbicara banyak lagi terkait kok bisa gitu habitat makhluk hidup yang gak bisa bicara itu dirampas juga gitu. Di mana letak hati nurani manusia? Di sini gue tidak untuk menyalahkan siapapun. Gue disclaim dulu. Di sini gue tidak untuk menyudutkan siapapun terkait kebakaran hutan di Kalimantan ini. Gue ngerasa bahwa gue cukup heran aja dengan kejanggalan seperti ini. Kok bisa gitu? Apakah tidak ada cara lain? Apakah memang harus mengorbankan? Ada lagu, gue lupa itu buatan siapa lirik lagunya. Tanah dibakar atas nama pangan, hutan dibelah atas nama masa depan. Nah maksud gue, potongan lirik itu tuh nggak hanya ngasih message gitu, tapi para seniman berharap bahwa lagu itu tuh bisa beresonansi gitu. Beresonansi terhadap siapapun. Dengan tujuan untuk apa? Ya untuk kesadaran gitu. Nah sekali lagi, di episode IPS ini, kenapa gua masukkan kepada episode IPS, interpretasi politik dan sains, gua ngelihat bahwa besar kemungkinan ada keterlibatan oknum di situ, yaitu manusia. Ya terlepas benar atau tidaknya, ya waktu yang akan menjawab gitu. Nah balik lagi, tolonglah kasus MBG keracunan, Kopdes yang tidak tepat sasaran, tolong cintai Republik ini. Para pejuang kita di masa lalu, para pahlawan kita di masa lalu itu mempertaruhkan nyawa loh untuk kemerdekaan Republik ini, untuk keberlangsungan Republik ini, untuk bisa melegitimasi atau menasbihkan diri bahwa bangsa ini merdeka, bukan dari penjajah, tapi merdeka di atas bumi pertiwi. Gitu aja video episode IPS dari gua. Like jika Anda suka video ini, dislike jika Anda tidak suka video ini. Temukan keseruanmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Yazi di sini, dan inilah Net Media. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya.